Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wasahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Syiah TV yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa pada hakikatnya adalah ibadah yang sudah diatur oleh Allah melalui aturan, syarat dan rukun yang sudah ditetapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara kita sebagai orang tua yang terkadang salah dalam mengajarkan pendidikan bagaimana cara berpuasa yang baik kepada anak-anak kita. Dulu ketika kita kecil, ketika saya kecil dan juga mungkin masing-masing di antara kita orang tua kita saat ketika masih kecil mungkin mendapatkan beberapa informasi yang kesannya mungkin tidak tepat yang disampaikan oleh orang tua-tua kita pada zaman dahulu. Di antaranya mungkin yang masih terngiang di benak kita setiap orang tua adalah di antaranya pertama misalkan, nak, tak boleh mandi basah kepala. Nanti kalau mandi basah kepala puasa kita jadi batal. Pemirsa Syiah TV yang dimulakan oleh Allah, ungkapan yang seperti ini memang tidak 100% salah. Kenapa? Karena pernah suatu ketika baginda Nabi SAW ketika dalam keadaan berpuasa dan pada saat itu kondisi cuaca sangat begitu panas, maka Rasulullah SAW membasahkan daripada imamah ataupun peci yang baginda Nabi SAW miliki, dimasukkan ke dalam air, diperas kemudian dikenakan. Dan ini kalau kita analogikan kemudian kita contohkan dengan membasah kepala, tentu ini adalah perkara yang hampir mirip dengan yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Tetapi juga jangan sampai kita katakan kepada anak kita, nak, mandilah basah kepala terus. Nah, ini juga mungkin tidak tepat juga. Kenapa? Karena bisa jadi ketika dia membasuh kepala terus saat dia dalam keadaan panas, cuaca panas dan seterusnya, ini bisa mengurangi daripada imunitas kesehatan bagi anak-anak kita. Kemudian ada hal yang lain juga yang menarik, mungkin sering beredar di masyarakat kita dan juga ini menjadi pemahaman kita bagi orang tua, dan itu turun-temurun dari orang tua-tua dan juga nenek-nenek kita. Di antaranya adalah, nak, ketika kamu puasa, jangan gosok gigi ataupun jangan bersiwak. Nah, ini hukumnya bagaimana? Betul, dan sekali lagi ini juga hukum gosok gigi ataupun bersiwak tidak 100% betul dan juga tidak 100% salah. Karena jumhur para ulama berselisih pendapat berkenaan dengan masalah bersiwak. Bersiwak pada zaman dulu dengan bersiwak zaman sekarang itu terjadi perbedaan. Karena bersiwak zaman dahulu pada masa baginda Nabi SAW dan juga para ulama, para salafus soleh, siwak menggunakan kayu siwak dan tidak menggunakan pasta gigi. Nah, ini jangan sampai kita katakan, oh, para ulama mengatakan boleh untuk bersiwak. Kemudian tengah hari kita bersiwak, ambil Pepsodent yang rasa jeruk, kemudian kumur-kumur dan gosok gigi. Kata mak, boleh. Nah, ini jangan sampai terjadi kesalahpahaman dalam mengambil hukum. Karena Imam Syafi'i dalam fikihnya menyebutkan seseorang dalam keadaan berpuasa boleh dia bersiwak, tetapi sebelum matahari itu naik. Dan tentunya pemirsa Syiah TV yang dimulakan oleh Allah, bersiwak di sini sekali lagi dikatakan bahwa siwak yang digunakan salafus soleh
dan juga para sahabat itu jauh berbeda dengan siwak yang ataupun pasta gigi yang kita lakukan atau kita konsumsi. Karena siwak atau bersiwak menggosok gigi yang kita lakukan saat ini ada di dalamnya kaporit, ada di dalamnya rasa gula, dan juga ada rasa-rasa yang lainnya yang mungkin bisa jadi itu akan lama rasa tersebut hingga di dalam rongga mulut kita, sehingga susah untuk kita menghilangkan rongga tersebut, bau ataupun rasa tersebut yang bisa menyebabkan was-was. Lantas bagaimana solusinya? Maka kalau kita ingin mengajarkan kepada anak-anak kita untuk bersiwak, maka silakan bersiwak sebelum imsak ataupun sebelum azan subuh. Bersiwaklah, karena ketika selepas kita bersiwak, meskipun kita akan menelan rasa jeruk, menelan rasa stroberi, mereka tidak akan berpengaruh kepada puasanya tersebut. Dan kalaupun ketika pada siang hari dia berpuasa, kemudian bau mulutnya agak tidak sedap, kata baginda Nabi SAW, inna lafammu saimun atyabu minal misk, bahwa bau mulut orang yang berpuasa nantinya di akhirat akan lebih harum dan lebih wangi daripada harumnya misik dan juga kasturi. Subhanallah. Dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak beredar hal-hal yang mungkin pada zaman dulu ketika kita masih kecil, ketika ilmu itu belum sampai kepada orang tua kita dulu, ini ada perkara yang mungkin tidak tepat ataupun perkara yang mungkin ini tidak bukan salah 100% dan juga bukan betul 100%. Mudah-mudahan dengan kita memahami hukum-hukum seputar daripada puasa Ramadan ini menjadikan kualitas ibadah puasa kita semakin lebih bagus dan semakin lebih baik. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.